Kiranya ya Tuhan, Engkau yang menuntun kami dan Engkau mengajar kami supaya apa yang kami khotbahkan dan apa yang kami pelajari ya Tuhan, kiranya terus bertumbuh dan kami semakin diperlengkapi ya Tuhan. Terima kasih Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke, kita akan segera mulai. Urutan pertama itu adalah Pak Ilai, kedua itu Aven. Ketiga itu harusnya tuh Filemon. Filemon lagi ujian jadi di skip. Nomor 3 itu Pak Eko dari GBI Krunang, ST yang ada di Singkawang lokasi, Pak Yuyun yang terakhir nanti. Jadi kalau nanti masih ada waktu, kita akan ada sesi tanya jawab dari setiap khotbah yang ada, dan kalau masih ada waktu lagi, kita akan menambah satu orang. Jadi siap-siap siapa di sini akan tiba-tiba ditunjuk untuk siap berkhotbah. Oke? Saya akan serahkan waktunya kepada Oke, Pak Ilai. Erik gimana itu? Ada late meeting tuh. Got it. Digoit. Ya. Oke. Ya. Oke, sip. Oke. Silakan Pak Ilai, Agape boleh nyalakan suaranya. Itu kameranya boleh agak digeser dikit Pak, ke kanan dikit karena agak ketutup Pak Ilai sebelah kanannya, sebelah kiri. Oke, sip. Oke, siap. Salam Pak Ju. Salam Pak Erik. Salam. Terima kasih kepada Bapak semua yang telah memberikan saya waktu untuk belajar firman Tuhan. Karena saya baru ini naik di atas panggung yaitu nyampaikan firman Tuhan. Dulunya sih saya memang sering jadi pelayanan di gereja PBT. Singkatan nama gerejanya itu Betung Tempung Sempang Nyongsen. Di sana dulu saya jadi majelis bantu pelayanan 4 tahun. 2 tahun di Pak Niban, 2 tahun di gereja PBT. Lama punya lamaan dan berjalannya waktu pada dulu. Saya kawin tahun 2001. Sekali itu saya jatuh, tidak lagi ikut pelayanan. Bahkan lama sekali saya tidak lagi beribadah maupun di dalam pelayanan, sama sekali saya tidak pernah. Jadi mulai udah hidup baru dengan suami istri, nyampe melahirkan anak 1, kedua dan ketiga. Puji Tuhan, dengan adanya doa-doa hamba-hamba Tuhan datang ke rumah saya kemarin itu saat mengunjungi kami sekeluarga, bahkan doa kepada kami semua, sehingga pada kami mulai sedikit demi sedikit kami ditegur, termasuk saya sendiri ditegur adanya kuasa Tuhan, Roh Kudus Tuhan di dalam kehidupanku. Yang dulunya aku jatuh tetapi sekarang aku udah dibangunkan kembali. Amin Pak. Nah, jadi dengan adanya gereja GABK semakin aku diingatkan dan ditegur. Yang dulunya aku jatuh dan saya banyak sekali melakukan yang tidak baik, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Saya sering merokok, tetapi sekarang saya tidak lagi merokok, puji Tuhan. Yang dulunya saya pemabuk minum anggur, arak banyak-banyak, tetapi puji Tuhan sekarang saya tidak lagi minum. Nah, puji Tuhan sampai sekarang ini barulah saya bersaksi kesaksian kehidupan saya. Nah, lanjut saat ini kita mau membuka firman Tuhan, mau belajar yang tadi kesaksian pribadi saya, Pak. Yang sekarang ini saya mau buka Alkitab. Kita buka Alkitab Yohanes pasal 3 ayat yang ke-6. Yohanes pasal 3 ayat ke-16.
Oh salah Pak, salah, sorry. Salah. Yang ini dulu Pak. Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6. Nah, Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6. Kalau sudah yang dapat katakan amin. Amin. Saya akan membacakannya ya. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di sini Tuhan Yesus telah mengingatkan saya dan saudara. Kalau di Gobema ini kita banyak sekali melihat jalan-jalan, ada yang jalan menuju ke lokasi Dompeng, ke SK, ada jalan-jalan yang menuju ke lokasi Pangkalan Batu, ada lagi jalan-jalan mau menuju ke Setigam, ke Tanjan. Luas sekali wilayah Gobema ini. Nah, disitulah kita mengenai jalan-jalan, mana yang jalan bagus, mana yang jalan tidak bagus. Kita mengenal jalan-jalan sehingga kita boleh mengenal jalan-jalan yang terbaik. Jadi saudara-saudara yang seiman, kalau kita mau berangkat ke Singkawang, tentu kita akan mencari jalan yang terbaik. Jangan sampai salah arah, jangan sampai salah jalan. Tentu kita pasti akan mendapatkan jalan yang terbaik, sehingga kita boleh datang ke tempat tujuan dengan keadaan selamat. Begitu juga di dalam kehidupan kita sekarang ini, di dunia ini, kita bebas memilih. Banyak sekali berhala-berhala yang mereka percayai, maupun di jalan, maupun di bukit-bukit gunung, maupun di batang-batang kayu yang besar. Disitulah manusia bebas memilih, bebas mencari, yaitu jalan. Mana jalan benar, mana yang jalan jahat. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, di mana ayat ini telah mengingatkan kita, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Ini bukan perkataan saya Pak Ilai, tetapi ini perkataan Tuhan Yesus yang menyelamatkan setiap umat manusia yang mau percaya kepadanya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, kita masih melihat ayat ini. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, di sini sudah jelas Tuhan Yesus mengatakan kepada setiap umat manusia yang mau percaya kepadanya, "Ina saya nang adakah dunia kuah hanya kayak Yesus Kristus sendiri." Amin. Nang bisa menyelamatkan umat manusia. Amin. Termasuk saudara dan saya, di mana pada malam hari ini kita ini udah berada di dalam kurungan Tuhan Yesus. Berani jamin kita akan diselamatkan. Amin. Snack, kita mau melihat lagi Alkitab. Mau buka Alkitab. Kita buka Alkitab Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16 yang berbunyi demikian, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Amin. Tuhan Yesus udah diutus Allah Bapa di sorga yang menyelamatkan setiap umat manusia yang di dunia yang mau percaya kepadanya. Dia rela dicabuk, dia rela disiksa,
Dia rela dipaku di kayu salib, bahkan terakhir dia sampai rela mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa umat manusia. Seperti kita di mana pada malam hari ini saudara dan saya, marilah kita pertahankan iman kepercayaan kita. Marilah kita andalkan Tuhan Yesus itu di dalam kehidupan kita sekalipun apa yang kita rasakan saat sekarang ini, goncangan kehidupan kita sekarang ini. Marilah kita tetap terus mengandalkan Tuhan, karena di dalam Tuhan Yesus ada jalan kebenaran. Di dalam Tuhan Yesus ada kehidupan di dunia sampai di dunia akhirat nanti ketika Tuhan Yesus datang kedua kali di dunia. Marilah kita tetap yakin dan percaya di luar Yesus tidak ada jalan kebenaran, tetapi di dalam nama Yesus kita akan diselamatkan. Amin. Sampai di sinilah doa dan pembicaraan saya pada malam hari ini. Semoga berbahagialah kita yang mendengarkannya serta melakukannya dalam kehidupan. Amin. Tuhan memberkati. Tepuk tangan buat Pak Ilai, silakan tetap berdiri Pak, karena akan dikomentari oleh Pak Jo. Silakan Yes. Pak, bisa dibuka mute-nya Pak. Oke, terima kasih Pak Ilai. Oke, pertama, Erik itu kameranya ada di mana ya? Kameranya ada di mana? Agape itu Soalnya- kamera di mana Pak? Soalnya Pak Ilai itu matanya kok lihat ke atas ya, kok nggak lihat ke kita ya, nggak lihat ke kamera ya. Kameranya itu di depan Pak Ilai, televisinya itu di sampingnya Pak. Terus Pak Ilainya lihat televisinya atau kameranya? Televisi. Lihat televisi, Pak. Nggak Lihat lihat televisi. kamera ya, nggak lihat Iya, kamera ya. Ya. Cuma Tapi- saya miring, agak miring itu. Kelihatannya kok matanya Pak Ilai ke atas ya, lebih ke atas ya. Tinggi soalnya Pak. Nggak, kalau saya nggak tahu nanti kalau di dalam ibadah beneran bisa ngelihat matanya, lihat hadirin ya Pak ya. Matanya sungguh-sungguh Iya, lihat iya. ke hadirin, matanya hadirin ya. Itu yang pertama. Iya. Nah, kedua, kok bahasanya Pak Ilai kok pengucapannya kok berbeda ya sama orang Dayak yang lain ya. Kok sering nggak menggunakan kata ya? Kenapa Melalui, mengena, menebus. Kok pakai kenapa ya? Ya Kok Pak, nggak- ya. Kok nggak menebus, melalui, ke, mengenai, tapi ke ya? Menebus, melalui, mengena. Kenapa? Memang begitu ya? Ada Memang bahasa, Memang begitu Pak, kalau Dayak Pak. Dayak di sana gitu. enggak, tapi yang lain kok nggak begitu? Sama Kemarin Pak. Ibu Vero nggak begitu, Pak Yuyun nggak begitu. Biasanya nggak biasa bahasa Indonesia mungkin Pak. Ya itu Pak jawabannya Pak. Jawaban Kenapa? dari Pak Karno. Ya, mungkin gimana? Dilatihnya kebiasaannya. gimana supaya bahasa Indonesianya pas, mengenai, menebus. Mungkin bisa Ke. lebih sering pakai bahasa Indonesia. Pak. Jangan menebus. Oke. Nah, ayat-ayatnya bagus. Ya, Pak, ya. Ayatnya bagus. Nah, Yesus Kristus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Itu 3 ya. Jalan, kebenaran, hidup. Pak Ilai lebih menekankan jalan. Jalan ke Dompeng, jalan ke, lalu sebutkan nama-nama, jalan yang baik, jalan yang jahat, jalan yang benar, jalan tidak benar. Nah, sangat baik juga kalau yang duanya itu juga ditafsirkan. Jalan, kebenaran, dan hidup. Yesus adalah kebenaran. Segala yang nyatanya benar tapi berlawanan dengan kata-kata Kristus itu tidak benar. Dan kebenaran yang paling utama tentunya adalah Alkitab 100% benar. Jadi Yesus Kristus adalah kebenaran. Dia adalah sumber kebenaran.
Tadi adalah sumber jalan ya menuju ke Bapa itu hanya melalui Yesus Kristus. Tidak ada jalan lain. Tidak bisa melalui, maafkan, tidak bisa melalui Muhammad, tidak bisa melalui, kalau di Singkawang itu kan ada naga kuning itu di jalan itu ya. Tidak bisa melalui naga kuning atau melalui Dewi Kwan Im atau melalui apa, tidak bisa sampai kepada Bapa. Jalannya itu hanya satu, melalui Yesus Kristus saja menuju ke Bapa. Jalan, lalu kebenaran hanya satu dalam Alkitab yang berlawanan dengan Alkitab tidak bisa benar. Lalu dia adalah hidup. Dia adalah sumber kehidupan. Semua yang hidup itu berasal dari dia. Virus itu hidup atau mati? Virus itu. Virus itu hidup. Jadi sumbernya dari mana? Dari Kristus. Kecoa itu hidupnya dari mana itu? Dari Kristus. Tikus hidupnya dari mana itu? Dari Kristus. Kita semua sumber kehidupan kita itu datang dari dia. Makanya sampai sekarang manusia belum pernah bisa menciptakan kehidupan. Life itu manusia tidak bisa menciptakan. Jadi bohong kalau ada yang menciptakan kehidupan. Paling-paling hanya di silang aja. Seperti buah begitu. Pohon itu kehidupan juga. Kalau batu tidak ada kehidupan. Tapi pohon itu sumbernya Kristus juga. Semua pohon itu sumber hidupnya itu adalah Kristus. Semua binatang sumber hidupnya adalah Kristus. Dan semua manusia sumber hidupnya adalah Kristus. Jadi bukan hanya satu aja ya. Pak Ila ya. Jelaskan tiga-tiganya ini ya. Jalan, kebenaran, dan hidup. Oke. Saya rasa itu aja cukup buat Pak Ila ya. Ya, terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Terima kasih. Ya. Terima kasih Pak Ilai. Tepuk tangan mohon Pak Ilai. Luar biasa, sangat lantang suaranya ya Pak ya. Cocok ya, untuk keras. cocok untuk KKR keselamatan Pak supaya bertobat semuanya. Oke. Puji Tuhan untuk Pak Ilai. Jadi apa yang disampaikan untuk Pak Ilai untuk bisa dicatat ya, karena dari kemarin minggu lalu juga komentarnya kurang lebih seperti itu juga ada. Kurang detail apa yang disampaikan dari firman tersebut. Itu ada 3 poin harus dijelaskan semuanya, contoh-contohnya harus jelas dan lain-lain. Oke, tanpa berlama-lama saya akan langsung memanggil Aven dari Singkawang. Kalau ini orang Chinese Pak, orang Ke, jadi bahasanya nggak pakai e gitu Pak. Ini beda lagi Pak nanti logatnya Pak. Silakan Aven. Shalom Pak, shalom kau. Tema khotbah saya kali ini tentang mengucap syukur. Apa sih itu mengucap syukur? Menurut kita semua, pasti setiap orang memiliki pemikiran yang berbeda. Dan menurut saya mengucap syukur adalah kita selalu merasakan cukup di setiap kekurangan kita. Untuk itu kita perlu sekali dengan namanya mengucap syukur. Karena dengan mengucap syukur kita akan merasakan bahwa jika ada sesuatu yang kurang di dalam kehidupan kita, maka kita akan merasakan bahwa saya bersyukur. Saya sudah memiliki apa yang belum tentu orang itu miliki. Untuk mengetahui lebih lagi tentang mengucap syukur, saya mengajak semuanya untuk membuka firman di dalam kitab 1 Tesalonika pasal yang ke-5 ayat yang ke-16 sampai yang ke-18 yang berbunyi, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Dalam firman ini terdapat satu hal, yaitu kita bukan diajarkan hanya untuk bersyukur. Sorry. Dalam firman ini terdapat satu hal. Kita pasti bisa mengucap syukur jika kita berdoa dan bersukacita. Karena dengan doalah kita menjadi dekat dengan Tuhan. Dan dengan bersukacitalah kita bisa melupakan setiap kekurangan yang ada pada diri kita. Untuk mengucap syukur, pasti akan disertai dengan doa dan bersukacita. Untuk itu kita harus selalu mengucap syukur di dalam segala hal. Karena semua yang Tuhan berikan
pasti ada maksud dan tujuan tertentu. Mungkin saat ini kita merasa ada yang kurang, tetapi ada waktunya Tuhan akan memberikan bahkan yang lebih dari apa yang tidak pernah kita pikirkan di dalam pikiran kita. Jangan pernah khawatir akan semua yang terjadi di dalam kehidupan kita. Karena di dalam Filipi pasal yang keempat ayat ke-6, firman Tuhan berbunyi, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dengan permohonan dengan ucapan syukur. Firman ini juga mengajarkan kita untuk jangan pernah khawatir tentang kehidupan kita yang sudah terjadi ataupun yang akan terjadi. Karena semua yang terjadi dan yang akan terjadi itu semua adalah rencana Tuhan. Tuhan yang tahu di kehidupan kita selanjutnya. Untuk itu, tetaplah mengandalkan Tuhan di dalam setiap kondisi dan situasi apapun. Karena Tuhan pasti akan memberikan kita masa depan yang penuh dengan pengharapan. Sekian, terima kasih. Sudah selesai ya? Silakan Pak, sudah selesai. Itu kan suara-suara orang nyanyi apa itu ya? Ya, karena di dalam iya, lagi Pak. latihan, Pak. Soalnya lagi di gereja. Oh, lagi di gereja. Oke. Ya. Ya, kita bicara tentang mengucap syukur ya. Nah, ini memang ada dalam agama-agama lain juga ada mengucap syukur ya, mengucap syukur. Tapi bagi kita harus ada objeknya. Mengucap syukur kepada siapa? Ini kelebihan kita. Mengucap syukur kepada Tuhan, kepada Allah Bapa, kepada Bapa yang baik, kepada Tuhan Yesus Kristus, mengucap syukur kepada Roh Kudus. Jadi jangan hanya mengucap syukur, tapi mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasihnya, ini mengucap syukur kan berterima kasih ya. Terima kasihnya ditujukan kepada Tuhan. Jadi jangan lupa, Aven ditambah objeknya ya, mengucap syukur kepada Tuhan. Oke. Yang kedua, mengucap syukur dalam segala hal. Hal yang nggak enak gimana? Kalau kamu ditonjok orang, bisa mengucap syukur nggak? Kalau kamu uangnya ditipu 100 juta, pengusaha gitu ditipu uangnya 1 M, bisa mengucap syukur nggak? Menurut saya sih itu tergantung dari konteksnya kita lagi, Pak. Nah, konteks Alkitabnya, perintah Alkitab. Kalau kita berjalan menurut Alkitab, apapun yang terjadi kita harus tetap mengucap syukur. Tapi kalau menurut manusia itu sangat sulit untuk kita mengucap syukur, Pak. Ya, betul. Tapi kita harus kalahkan yang sulit itu harus tetap mengucap syukur ya. Nah, orang dalam Alkitab yang malang sekali siapa? Orang yang malang sekali siapa? Orang yang celaka sekali siapa dalam Alkitab? Aven. Tuhan Yesus, Pak. Bukan Tuhan Yesus. Orang yang paling celaka. Yang celaka sekali. Kurang tahu. Ayub dong. Ayub. Semua binatangnya dihabisin, dirampasin. Anak-anaknya 10 mati. Badannya rusak semua oleh penyakit, oleh borok-borok ya. Kulitnya banyak rusaknya, gatal semua. Nah, tapi pada saat itu istrinya mengatakan apa? Jangan mengucap syukur. Istrinya mengatakan apa? Kutuk. Ya, jangan mengucap syukur kepada Tuhan. Tapi justru luar biasanya Ayub pada saat yang parah, separah-parahnya seperti itu, di mana semuanya habis begitu, dia mengucap syukur kepada Tuhan. Nah, ini memang betul. Jadi
tesisnya Aven itu betul, harus mengucap syukur kepada Tuhan dalam segala perkara. Termasuk kalau uangnya ditipu, termasuk kalau ditonjokin orang, termasuk kalau kena sakit jantung, kena kanker, ginjalnya kena kanker, harus tetap mengucap syukur dalam segala hal. Nah ini penekanannya Aven mestinya begitu ya. Aven mengucap syukur kepada Tuhan dalam segala sesuatu, dalam segala situasi. Kasih contoh yang terkenal adalah Ayub, di mana uangnya semua habis, binatang lembunya dirampas, kambingnya, dombanya semua dirampas, ternaknya habis, anaknya rubuh, ketiban, mati semua, semuanya mati. Lalu istrinya ceraiin dia atau kabur tinggalkan dia dan mati aja, kutukin Tuhan aja. Jangan mengucap syukur lagi. Dan badannya sendiri rusak. Pada waktu dia gatel, garuk-garuk dengan kalau kita sekarang mungkin pakai beling ya, itu pakai pecahan-pecahan tembikar begitu, tapi dia masih bisa mengucap syukur. Jadi kasih contoh ya, Aven ya, kasih contoh orang dalam Alkitab, ini contohnya ini. Dia mengucap syukur dalam segala hal, termasuk waktu ditipu, dicelakakan, tubuhnya sendiri hancur, anak-anaknya mati, tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Oke, itu ya Aven ya. Jadi kepada Tuhannya, objeknya jangan lupa, sama kasih contoh ini. Mengucap syukur dalam keadaan yang paling parah. Contohnya tentunya adalah Ayub. Oke, itu rasanya cukup dari saya ya. Masukan dari saya. Oke Pak, terima kasih. Ya. Thank you Aven, thank you Pak Jo buat masukannya buat Aven. Saya langsung persilakan untuk Pak Eko dari Krunang. Silakan. Silakan nyalakan mic-nya dulu. Di unmute dulu Eko. Itu suaranya belum masuk. Diklik dulu. Tes. Ya, silakan. Iya. Shalom Erik, shalom Pak Jo, selamat Shalom. bertemu kembali. Saya senang sekali ya bertemu sama Pak Jo, bisa bertemu kembali. Ya. Pada malam hari ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan yang temanya itu adalah menipu diri. Ya. Mari kita lihat Alkitab kita atau buka Alkitab kita yang terdapat di dalam kitab Yakobus. Yakobus 1 ayat yang ke-22. Ya. Yakobus 1 ayat yang ke-22. Firman Tuhan berbunyi demikian, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya mendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Nah, menipu diri sendiri, kebanyakan kita kan menipu orang lain. Ya kan, kita sebagai manusia itu kebanyakan orang-orang di luar sana yang kita lihat itu menipu orang lain gitu. Menipu saudaranya dengan cara bisnisnya, dengan cara bekerja dengan saudaranya atau bekerja di perusahaan, ya menipu orang lain gitu. Tetapi di sini saya ingin membicarakan bahwa menipu diri kita. Nah, firman Tuhan Alkitab menyatakan bahwa orang yang menipu dirinya sendiri tidak memiliki keselarasan, tidak memiliki hubungan yang selaras dengan Tuhan. Ya, saudara, dan perbuatannya itu tidak selaras juga dengan Tuhan. Itu orang yang menipu diri sendiri. Nah, itulah sebabnya Yakobus memperingatkan supaya kita menjadi pelaku firman, bukan hanya mendengar saja, saudara. Kita diperingatkan ya di dalam suratnya, ya di dalam ya suratnya Yakobus ini memperingatkan kita bahwa kita ini bukan hanya mendengar, ya, tetapi melakukan firman Tuhan. Nah, saudara, mungkin pertanyaan di dalam kehidupan kita atau pertanyaan di dalam pikiran kita atau diri kita, gimana sih kok bisa kita menipu diri kita sendiri? Ya, gimana sih kok bisa kita menipu diri kita sendiri? Nah, contohnya
Saya mempunyai ya sales obat ya saudara. Punya sales obat begini. Kadang datang ke kampung saya atau ke tempat saya berkata begini. Hayo ya, atau ada orang lain atau saudaramu ya Pak Eko yang kepalanya botak. Ini saya jual obat untuk penumbuh rambut katanya ya kan. Dia berkata begini, memang luar biasa Pak Eko, kalau dipakai digosok-gosok 3 hari tumbuh. Ya, ternyata ya yang dia saleskan, yang dia tawarkan kepada kita itu dia memang benar. Dia berkata ya untuk numbuh rambut 3 hari akan tumbuh rambut katanya. Ya, ternyata ketika ada mobil lewat, ya ada angin kencang lewat, ternyata topinya itu lepas dari kepalanya. Ternyata dia sendiri aja botak kepalanya gitu. Kan saya juga ketawa, wah Bapak ini benar-benar mau menawarkan obat penumbuh rambut sama saya, kok Bapak sendiri enggak tumbuh rambutnya, kok malah botak gitu. Dan itu namanya orang menipu dirinya, ya berjualan, ya tetapi dia sendiri tidak memakainya atau dia sendiri tidak melakukannya. Ternyata kepalanya juga botak. Nah, di dalam firman Tuhan, di dalam kehidupan kita orang percaya, kita sering mendengar bahwa orang itu senang mendengarkan firman Tuhan. Kita itu kebanyakan orang itu senang ya mendengarkan renungan firman Tuhan. Tetapi ketika mereka mendengar, merenungkan firman Tuhan, mereka tidak melakukannya. Ya, itu artinya mereka menipu diri mereka sendiri. Firman Tuhan berkata, contohnya begini, contohnya, kasihilah musuhmu yang sudah melukai hati kita gitu. Ya, kasihilah sesamamu. Tetapi ketika melihat orang lain ya mengalami kesusahan atau mengalami suatu masalah, bukannya malah kasihan, bukan malah mengasihi mereka, tetapi malah sakit hati gitu, malah di dalam hatinya itu penuh dengan kedendaman atau dendam ya saudara, atau dendam dengan saudaranya itu. Itu artinya orang itu sudah menipu dirinya sendiri, berkata bahwa kepada orang lain, kasihilah sesamamu seperti diri kamu sendiri katanya. Tetapi dia sendiri tidak mengasihi saudaranya itu. Gitu. Dia hanya bisa ngomong tetapi dia tidak melakukannya. Begitu juga dengan kita ini. Kita ini sering ya saudara, saya dan saudara itu sering berkata contohnya seperti ini. Ya. Ya hidup ini adalah kesempatan. Tetapi kesempatan di dalam hidup ini bukan untuk kita melayani Tuhan, tetapi malah kesempatan untuk berbuat hal-hal yang lain. Itu artinya kita sudah menipu diri kita sendiri. Ya, bukan lagi kita yang dikatakan orang luar bahwa orang itu menipu saya, tetapi malah diri kita sendiri yang menipu kita. Saudaraku yang dikasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di berbagai tempat yang saya sudah pelayanan saudara, ada berbagai banyak anak-anak Tuhan yang begitu. Ketika dia berkata, wih hebat sekali Pak Pendeta itu, hebat sekali si pembicara itu, ya firmannya begini, tetapi di luar dia tidak melakukannya. Ya, apa yang dia katakan, yang dia berkata amin. Ya, Tuhan Yesus mengasihi ya saya mengasihi saudara. Contohnya, bisa Pak Gembalanya berkata begini, aku mengasihi saudara, ya kan? Tetapi ketika selesai ibadah, malah bukan mengasihi, malah benci sama orang itu. Artinya pembicara itu, Pak Gembala itu tidak melakukan firman Tuhan. Dia sendiri sudah menipu dirinya sendiri. Nah saya berapa bulan ini, berapa selesai tahun 2021 saudara, saya merenungkan begini, ternyata kalau jadi pelaku firman, jadi hamba Tuhan, ya harus melakukan gitu. Kalau kita tidak melakukan, artinya saya sudah menipu diri saya sendiri. Contohnya, berapa hari yang lalu, ya, saya berkata seperti ini sama anak-anak sekolah minggu. Anak-anak sekolah minggu, kakak mengasihi kamu. Kakak mengasihi adik-adik yang sekolah minggu ini. Tetapi ketika di luar, ya, ternyata benar. Yang dikatakan firman Tuhan, kalau kita berkata mengasihi, kita harus lakukan. Ternyata di luar, wah kakak
Katanya di sekolah minggu mengasihi kami. Ternyata di sini kok malah tidak mengasihi kami. Di situ saya juga berbahagia atau punya ya, wah benar. Ternyata saya hanya pandai mengucap tetapi tidak melakukannya. Nah, oleh sebab itu berapa hari ini saya ketika saya melakukan, mengucapkan segala sesuatu di gereja atau berkata bahwa aku mengasihi jemaat Tuhan di tempat ini, ya benar, aku mengasihi jemaat Tuhan di tempat ini. Oleh sebab itu kalau kita benar-benar melakukan firman Tuhan, kita tidak lagi menipu diri kita sendiri. Ya. Tapi kalau kita cuma mendengar kata firman Tuhan, kalau kita cuma mendengar tetapi tidak melakukannya, itu adalah kita sudah menipu diri kita sendiri. Makanya di ayat yang selanjutnya itu berkata bahwa apa? Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu. Dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Itu di ayat 21. Jadi saudara kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hari-hari ini yang saya lewati itu ternyata benar. Yang saya ucapkan itu harus saya lakukan. Saya tidak lagi berpikir seperti ini. Saya harus jadi hamba Tuhan yang hebat, yang luar biasa. Tetapi saya mau jadi hamba Tuhan yang disukakan oleh Tuhan. Yang tidak lagi menipu diri saya sendiri. Tetapi malah saya yang mempraktekkan firman Tuhan itu. Oleh sebab itu saudaraku dikasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari saat ini kita hidup dalam kalau kita hidup di dalam penipuan, kita akan menjauhkan diri kita dari kebenaran. Ya, kalau hidup kita jujur, hidup kita melakukan firman Tuhan, ya kita akan selaras dengan Tuhan. Kita akan menikmati kuasa Tuhan. Kita akan menikmati berkat-berkat Tuhan yang sudah Tuhan sediakan bagi kita. Jadi saat ini, mari saudaraku yang dikasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dimanapun kita berada, apapun yang kita dengar, apapun yang kita beritakan, kita harus melakukannya. Saya yakin dan percaya Tuhan pasti akan memberikan kemampuan untuk kita orang-orang percaya atau anak-anaknya. Amin. Amin. Buat firman Tuhan, bela firman Tuhan ini boleh memotivasi kita semua dan firman ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Shalom, salam sejahtera, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Eko buat khotbahnya. Silakan Pak Jo untuk memberikan komentar. Oke, saya mau tambah lagi tadi Aven ya. Aven yang ini karena ini penting sekali. Saya ingatkan kalau kita mengatakan kepada jemaat, mari kita buka dalam Matius 5 ayat 6 atau Yohanes 5 ayat 16 gitu. Itu kasih waktu. Memang kita harus siapkan dulu. Alkitab kita mungkin sudah dikasih penyekat-penyekat ya, sehingga langsung bisa buka ya. Kita nggak perlu tunggu, tidak perlu buka-buka Alkitab lama sekali nanti. Tapi saudara harus kasih sama jemaat itu waktu untuk buka. Kalau ada di rumah kan santai, dan sudah dikasih tanda, sehingga langsung buka, langsung baca. Jangan begitu. Mari saudara-saudara kita buka dalam Yohanes 3 ayat 16, terus tunggu. Kasih waktu sebentar. 1 menit begitu, mereka buka, sudah saudara-saudara, mari kita baca. Nah, jadi kasih kesempatan ya, Aven ya, jangan langsung dibaca ayatnya ya. Nah, sekarang untuk Eko menipu diri sendiri, dan memang sesuai dengan firman Allah itu bagus itu pelaku firman. Kita bukan hanya mendengar firman, tapi harus pelaku firman. Dan memang benar. Baik juga Eko kasih contoh, kasih contohnya cuma satu. Eko hanya mengasihi, kasihlah sesamamu. Itu baik, itu bagus, itu bikin konkret ya. Itu caranya membuat konkret suatu konsep ya. Itu kasih banyak contoh. Tapi bisa banyak yang macam-macam. Eko, jangan hanya satu itu mengasihi sesamamu, tapi kasih juga misalkan hormati orang tuamu. Saya lihat anak-anak muda itu kalau di orang tuanya ngomong langsung bantah. Langsung kalau dia keluar itu marah itu langsung pintunya dibanting begitu. Itu tidak menghormati orang tua. Misalkan jangan berzina. Saya melihat teman-teman itu masih banyak kerja malam. Baik yang cewek kerja malam
ataupun yang cowok pakai PSK, wanita-wanita tunasusila itu melanggar hukum jangan berzina. Kita ke gereja kita dengar, tapi kita harus lakukan, jangan berzina. Jangan ingin berzina juga. Ini mungkin lebih banyak yang berdosa seperti ini. Melalui matanya lihat cewek cakep atau cewek seksi. Wah, asik ya kalau saya tidur sama dia ya. Gimana kalau saya buka pakaiannya, saya raba-raba tubuhnya. Itu menginginkan, itu dosa mengingini untuk berzina. Itu sudah berzina dalam hati. Jadi Eko kasih contoh yang banyak ya, supaya orang bisa mengerti. Kalau itu contoh daripada orang Samaria yang murah hati. Saudara kasih contoh, misalkan perumpamaan orang Samaria yang murah hati itu. Kita mau menolong orang, ayo kita tolong orang. Dan nolongnya harus tuntas. Bukan saja dia turun, bukan saja dia obatin orangnya itu dinaikkan di atas keledai tunggangannya, dipegangin sampai ke rumah penginapan, dibayarin penginapannya. Mungkin kalau dia itu kelaparan dibeliin makanan malam-malam kalau si orang Yahudinya itu lapar gitu. Jadi melalui contoh itu, mari kita jadi orang Samaria murah hati. Kita menolongnya sampai tuntas. Bukan hanya sedikit aja, bukan hanya keluar uang aja, tapi juga merawat, mengasuh seperti orang Samaria murah hati itu. Nah, jadi Eko kasih 4-5 contoh ya. Jangan hanya satu aja ya. Oke, rasanya cukup, Eric. Terima kasih, Pak. Ya. Terima kasih buat Eko juga. Ya. Terima kasih, dan kita tanpa berlama-lama saya akan mempersilakan Esti untuk mulai berkhotbah. Silakan Esti. Halo semuanya. Judul tema yang saya ambil, berserulah kepada Tuhan bukan kepada manusia. Kita buka di Alkitab kita, Mazmur pasal 144 ayat 1. Mazmur 144 ayat 1. Dari Daud, terpujilah Tuhan gunung batuku, yang mengajar tanganku untuk bertempur dan jari-jariku untuk berperang. Saya ambil dari kehidupan Daud. Nah, saudaraku, Daud tidak lari setiap dia menghadapi masalah. Daud percaya dengan pertolongan Tuhan, dia bisa melawan singa dan beruang. Masalah yang kita selesaikan dan semakin banyak musuh yang kita kalahkan. Dan kita semakin kuat menghadapi setiap persoalan. Dan banyak kita mudah sekali menyerah jika menghadapi setiap masalah dan rintangan. Mari kita belajar dari kehidupan Daud. Keadaan, perlakuan orang lain terhadap dia, bahkan orang terdekatnya, orang tuanya sendiri. Tetapi tidak membuat Daud justru, tetapi tidak membuat lemah, justru Daud bangkit dan menaruh harapannya kepada Tuhan. Nah, saya mau katakan, kita tidak bisa pilih siapa orang tua kita. Kita tidak bisa mengendalikan bagaimana orang memperlakukan kita. Kita tidak bisa pasang papan nama di dada kita dan kita berkata, jangan sakit saya. Kita tidak bisa mengendalikan badai yang menerpa hidup kita. Tetapi bagaimana reaksi kita terhadap persoalan yang datang dalam hidup kita. Menentukan apa yang akan datang kemudian. Berserulah kepada Tuhan dan bukan kepada manusia. Setiap kali menghadapi masalah dalam pergumulan hidup, yang nomor 1, datanglah kepada Tuhan. Dan berserulah kepada Dia. Jangan cari manusia. Jangan cari tempat pelarian. Jangan cari tempat curhat. Cari teman yang belum tentu mengerti keadaan kita. Dan tidak peduli hidup kita bagaimana. Belum tentu mereka bisa memberi nasihat kepada kita yang baik. Tidak sedikit yang kasih tahu sama kita.
bahwa teman yang sering kita jadikan tempat curhat menceritakan masalah kita kemana-mana. Dengar baik. Kita buka di 1 Korintus pasal 2 ayat 5. Berkata demikian, supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Nah, saudaraku, berserulah kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Ketika kita menghadapi badai dalam hidup ini, belajarlah mengandalkan Tuhan, sumber hikmat kita. Bergantunglah kepada kekuatan Allah, jangan bergantung hikmat manusia. Saya percaya dari hikmat Tuhan akan diberikannya kepada kita semua. Adalah cara Tuhan untuk mempersiapkan kita untuk tujuan yang lebih besar. Hidup kita jauh untuk menghadapi rencananya hari ini. Proses itu Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita pada rencana Tuhan yang lebih baik. Ketika kita menghadapi masalah, perlindungan Dia ternyata tidak ada untuk Daud. Siapa yang bisa mengendalikan selain Tuhan? Mungkin masalah hidup kita berbeda, tapi kita sama-sama di titik yang satu. Di mana kita menyadari tidak ada seorang pun yang bisa kita andalkan selain Tuhan. Tidak ada yang lebih mengasihi kita selain dari Tuhan. Percayalah bahwa proses kesulitan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita akan mengasah iman kita dan membentuk karakter kita, lebih mempersiapkan kita untuk sebuah rencana Tuhan yang lebih baik lagi. Demikian firman Tuhan dari saya. Terima kasih. Terima kasih Esti. Silakan Pak Jo. Oke. Habis ini Pak Yuyun ya. Oke. Esti, bagus ini berserah kepada Tuhan. Cari pertolongan kepada Tuhan, bukan pada manusia. Nah, cuma kembali Esti kurang konkret. Bikin konkret dengan, seperti saya kasih contoh tadi kepada Eko, dengan beberapa contoh. 3, 4, 5 contoh. Esti coba saya tanya, kalau dalam kesulitan itu, kalau ibu-ibu apa? Contohnya untuk ibu. Kan Esti sekarang sendiri kan adalah ibu, seorang wanita. Apa? Contoh-contoh masalah yang berat sekali bagi ibu-ibu apa? Pergumulan kok. Pergumulan, Pi. Yang real. Apa? Pergumulan apa? Real. Yang nyata. Apa? Kebutuhan. Kebutuhan apa? Kebutuhan apa? Banyak sih, Pi. Kasih contoh real. Memang banyak, tapi itu tetap abstrak. Harus dibikin konkret. Apa? Satu maksudnya. Contohnya 1, 2, 3 begitu. Ibu-ibu contohnya apa? Masalah hidup. Suami tergoda sama cewek lain, ada nggak Esti? Esti masih ada nggak ya? Kok nggak ada suaranya? Ya, Pi. Jadi masalah ibu-ibu Iya, apa? ya. Ada apa, Pi? Masalah ibu apa? Contoh masalah ibu yang dihadapi ibu-ibu apa? Yang dihadapi ibu-ibu. Ya, yang besar-besar. Yang supaya berserah kepada Tuhan, tidak cari pertolongan dari manusia. Apa contohnya? Contohnya. Kita dapat mengandalkan Tuhan, contohnya. Bukan mengandalkan Tuhannya, masalahnya. Contoh masalahnya apa? Masalah rumah tangga ya, Pi ya? Ya, contohnya apa? Suami beda mulai pendapat. Beda pendapat Beda apa? pendapat. Tentang apa? Kasih contoh tentang apa? Ibu-ibu itu kalau beda pendapat dengan suami tentang apa biasanya?
Pekerjaan mungkin ngurus anak. Mungkin beda pendapat mengurus anak kali ya. Anak sakit. Itu Ya, kan waktu sakit. Anak sakit kan penting sekali ya. Itu sangat Halo. mematerkan bagi Cara ibu-ibu ya. mendidik, beda pendapat mendidik anak kali, Saat Pi. anak sakit, Mendidik anak, betul. Suami mulai ngelirik wanita lain. Dalam pekerjaan rumah tangga mungkin ya, tidak Suami sama-sama. iya, KDRT, suami KDRT. Nah itu untuk ibu-ibu. Sekarang dalam jemaat kan ada juga remaja-remaja. Contohnya masalah remaja apa? Esti kan pernah remaja, dulu kan sudah pernah jadi remaja ya. Masalahnya apa yang dihadapi remaja-remaja ini? Cinta yang tertolak, misalkan. Putus-putus sinyal di sana, Pak. Jadi Esti agak kurang itu. Jadi bisa lanjut. Kurang dengar ya, Ya. kurang dengar ya. Anaknya juga lagi itu juga. Saya dikasih tahu barusan. Oh, jadi ya Pi, untuk yang lain, jadi setiap di jemaat itu kan ada ibu-ibu, kecuali kalau Esti ngomong sama kaum wanita ya hanya masalah ibu-ibu aja. Tapi kalau Esti khotbah kepada jemaat, masalah suami-suami itu apa? Di PHK, ditipu uangnya, dimaki-maki sama bos. Nah, kalau remaja apa? Misalkan putus cinta atau ceweknya diambil cowok lain atau nggak naik kelas atau gagal sekolah. Jadi kasih contoh-contoh real ya. Dengan demikian berserah kepada Tuhan itu apa? Berserah kepada Tuhan bagi seorang ibu yang anaknya sakit. Ya serahkan anak yang sakit di dalam pemeliharaan Tuhan. Kalau suaminya mulai terpukul sama cewek lain, apa itu? Menyerahkan kepada Tuhan. Kalau suaminya mulai main pukul, apa itu? Berserah kepada Tuhan. Nah kalau remaja putus cinta, patah semangat, ingin bunuh diri, gimana itu berserah kepada Tuhannya. Lalu, jadi kasih contoh-contoh yang banyak ya, Esti ya. Ini ya, Pi, membuat khotbah itu konkret, tidak abstrak, itu dengan kasih banyak contoh. Oke, jadi kasih contoh-contoh yang real ya. Contoh-contoh yang nyata. Gimana kita menghadapi tiba-tiba anak pulang sekolah kecelakaan, diserempet sama motor. Pengemudi motornya kabur. Sedangkan anak kita patah tangannya atau lengannya patah. Cepat-cepat bawa ke rumah sakit dan sebagainya. Itu bagaimana seorang ibu itu berserah kepada Tuhan kalau anaknya sakit seperti itu ya. Kasih contoh ya, Esti ya. Yang banyak ya. Contoh yang banyak ya. 2 atau 3 untuk ibu-ibu, 2 atau 3 untuk bapak-bapak, 2 atau 3 untuk remaja-remaja, remaja-remaja putri, remaja-remaja putra, itu pergumulannya apa? Oke, rasanya cukup, Erik. Ya, makasih ya Pi. Ya, terima kasih, Esti. Oke. Sebelum saya kasih ke Pak Yuyun, ini karena waktunya masih awal, setelah Pak Yuyun mungkin ada bisa satu orang siapa yang kira-kira mau menjadi volunteer untuk malam ini bisa berkhotbah? Ada? Jadi sebelum saya serahkan ke Pak Yuyun, jadi gini ya, kalau saya lihat dari komentar Pak Jo, lebih banyak itu ketika memberikan contoh itu yang konkret, maksudnya itu yang benar-benar jelas, tidak umum. Contoh pergumulan, kita sebut pergumulannya apa. Bersyukurnya seperti apa, dijelaskan lebih dalam lagi. Itu sangat menolong untuk mendengar, untuk mengerti. Jadi untuk para semua yang akan berkhotbah, ya, jadi bisa dipersiapkan untuk contoh yang lebih dalam. Contoh dulu saya hidupnya sangat tidak baik, tidak baiknya seperti apa, dijelaskan supaya orang-orang ngerti.
Memuridkan, kita harus dimuridkan. Seperti apa sih dimuridkan? Dijelaskan lebih detail dan lebih dalam lagi. Seperti itu. Dan memberikan contoh, beberapa contoh supaya bisa menolong para pendengar semakin mengerti juga. Jadi dari itu kan komentar dari kemarin. Jadi bisa dipersiapkan lebih baik. Oke, saya langsung serahkan kepada, tolong dipersiapkan satu orangnya nanti ya. Setelah itu tanya jawab. Saya serahkan kepada Pak Yuyun. Silakan Pak Yuyun. Mungkin buka mic-nya KP. Salam. Halo. Shalom Pak Yuyun, silahkan. Sebenarnya biasanya saya sebelum firman Tuhan mau menyembah Tuhan dengan pujian, boleh ya? Boleh Pak, silakan Pak Ilai, kalian main keyboard Pak. Ya. Atau main gitar. Pakai gitar. Waktunya kan 15 menit Pak ya. Biasanya kan saya khotbah itu tidak lama-lama. Oh iya, aku mengundang Roh Kudus Tuhan hadir di hidupku untuk mampukan aku untuk berbicara tentang isi hatimu Tuhan. Saat ini aku menyembahmu Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya Yesus. Haleluya. Ku rindu sabda, ku rindu firman Tuhan Yesus yang heran dan berkuasa. Lah Tuhan oleh kuasa Roh padamu kami berserah. Berfirmanlah Tuhan. Roh Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah Tuhan. Ku rindu menikmati sabda-Mu. Satu lagi. Sabda, ku rindu firman Tuhan Yesus yang heran dan berkuasa. Berfirmanlah Tuhan oleh kuasa Roh, kepadamu kami berserah. Berfirmanlah Tuhan. Roh Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah Tuhan. Ku rindu menikmati sabda. Berfirmanlah Tuhan. Roh Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah Tuhan. Ku rindu menikmati sabda-Mu. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah kepada hamba-Mu pada saat ini. Saya mau belajar sebagian daripada firman-Mu. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah Tuhan berikan kepada hamba-Mu pada saat ini berdiri untuk mau belajar tentang isi hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah hamba-Mu. Berdoa dan bersyukur syukur dalam nama Yesus. Amin. Salam sekali lagi Bapak Jo. Shalom. Bapak Erik. Dan rekan-rekan yang jauh di sana. Dan pada saat ini saya sedang diberikan mandat untuk berkhotbah, belajar tentunya.
Khotbah saya pada malam hari ini saya ambil dari Lukas pasal 8 ayat yang keempat sampai dengan yang ke-15. Lukas pasal 8 ayat yang keempat sampai dengan ayat yang ke-15. Tentang perumpamaan seorang penabur. Maksudnya perumpamaan tentang seorang penabur. Saya beri judul khotbah saya pada malam hari ini, hidup saya menjadi tanah yang subur. Rekan-rekan, katakan hidup saya menjadi tanah yang subur. Kenapa demikian saya memilih hidup menjadi tanah yang subur? Karena ada sebuah ilustrasi di dalam kehidupan saya. Sebelum saya membacakan nas Alkitab terdapat Lukas pasal 8 ayat yang 4 sampai 15 ini. Suatu hal yang pernah terjadi di dalam kehidupan saya. Untuk berkebun, bercocok tanam, berbagai jenis tanaman yang telah kami tanam. Ada kacang, jagung, pisang, dan lain-lain. Dari awal pertumbuhan, mereka sangat bertumbuh hijau dan bagus. Tetapi pada akhirnya tidak seperti yang telah kami bayangkan. Mereka kurus, akhirnya mati. Nah demikian nas Alkitab yang telah kita baca pada malam hari, mulai kita baca, saya bacakan buat kita semua. Ketika orang banyak berbondong-bondong datang, yaitu orang-orang yang dari kota ke kota menggabungkan diri pada Yesus. Berkatalah ia dalam suatu perumpamaan. Adalah seorang penabur keluar untuk menaburkan benihnya. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu diinjak orang dan burung-burung di udara memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu dan setelah tumbuh ia menjadi kering karena tidak mendapat air. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri dan semak itu tumbuh bersama-sama menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik dan setelah tumbuh berbuah 100 kali lipat. Setelah berkata demikian, Yesus berseru, siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Murid-muridnya bertanya kepadanya, apa maksud perumpamaan itu? Lalu ia menjawab, kepadamu diberikan karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah, tetapi kepada orang-orang lain hal itu diberitakan dalam perumpamaan, supaya sekalipun memandang mereka tidak melihat, dan sekalipun mereka mendengar mereka tidak mengerti. Kehilangan, maaf ya, mereka tidak mengerti. Inilah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah firman Allah. Yang jatuh di pinggir jalan itu ialah orang yang telah mendengarnya. Kemudian datanglah iblis, lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Yang jatuh di tanah yang berbatu-batu itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menerimanya dengan gembira, tetapi mereka itu
tidak berakar. Mereka percaya sebentar saja dan dalam masa pencobaan mereka murtad. Yang satu yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Begitu jauh firman Tuhan yang telah mengatakan tentang penabur benih, setiap orang yang banyak sekali berbondong-bondong dari kota ke kota untuk mendengarkan Tuhan Yesus berfirman. Sebagaimana waktu yang telah Pak Erik datang di Kalimantan, di daerah-daerah, di pelosok-pelosok termasuk di Goboma, banyak orang yang berbondong-bondong untuk mau melihat mujizat-mujizat, untuk mau menerima segala pengajaran-pengajaran yang dahsyat. Nah, tetapi sekarang yang banyak kita lihat hanya sebentar saja mereka itu semangat, banyak yang menolak dan banyak yang mundur. Demikianlah arti firman Tuhan tentang penabur benih. Benih itu ialah firman Tuhan. Kita ini adalah sebagai tanah. Jangan kita biarkan tanah hidup kita ini dijadikan tanah yang berbatu. Jangan dibiarkan hidup kita ini tanah yang ditumbuhkan semak duri. Tetapi jadikanlah hidup kita ini untuk menjadi tanah yang subur. Bagaimana kita untuk menerima firman Tuhan agar bertumbuh di dalam kehidupan kita. Seperti ilustrasi yang telah saya katakan tadi. Bagaimana penghasilan dalam setiap perkebunan saya jadi tidak berhasil. Tidak dapat yang telah kami bayangkan, yang telah kami harapkan. Penghasilannya kurang. Berbulan-bulan kami mengerjakannya, bertahun-tahun, tetapi tidak membuahkan hasil. Apakah kita menyerah begitu saja? Tidak. Dengan demikian kehidupan kita di dalam kehidupan bersama Tuhan. Jangan menyerah saudaraku. Terus menggali dan terus menabur dan terus mencari dan terus belajar. Demikianlah firman Tuhan. Telah kita dengarkan. Demikianlah firman Tuhan telah mengingatkan kita atau menegur kita sebagai pengikut Tuhan. Seumpama benih yang pernah kita tabur ada pertumbuhan hingga berbuah pada musimnya. Nah, begitulah rencana-rencana kehidupan kita kiranya apapun yang telah menjadi penghalang kita, apapun yang telah menjadi goda-godaan hidup kita, kita sudah mendengarkan dalam setiap isi kebenaran yang telah disampaikan oleh para hamba-hambanya untuk memberikan kita pengajaran. Siapapun dia, baik orang tua maupun orang muda, kalau dia sudah dipakai Tuhan, itulah Tuhan. Terima firman itu, jangan hanya untuk sebentar saja, jangan hanya untuk sekedar pendengar, tetapi adalah perlaku. Sebagaimana tadi yang telah diceritakan, yang telah dikhotbahkan saudara kita yang berasal dari mana tadi? Eko. Kita harus menjadi perlaku firman, bukan hanya sekedar untuk mendengar lagi. Supaya firman itu bertumbuh dan bertumbuh. Dan kita menunggu berbuah pada musimnya. Demikianlah kehidupan kita itu supaya menjadi tanah yang subur. Sehingga firman Tuhan itu bertumbuh dan berakar hingga berbuah pada musimnya. Buahnya bagaimana? Lihat dampaknya di dalam seisi rumah tangga kita. Bukan saya untuk
membanggakan kehidupan saya. Tetapi saya sangat bangga. Orang-orang di sekitar saya melihat mana yang baik, mana yang jahat. Dulu kehidupan saya tidak seperti yang telah saudara lihat saat ini. Saya hidup berantakan, saya hidup bebas, walaupun hidup dalam bebas, tetapi saya tidak damai di dalam kehidupan saya. Tetapi saya setelah belajar tentang isi hati Tuhan, saya mengikuti dalam perintah-perintah Tuhan, sehingga boleh saya mengerti dan menerima firman Tuhan itu, saya jadikan pertumbuhan di dalam kehidupan saya, betul-betul saya pelajari dan saya sirami, ibaratkan tanaman, saya pupuk dengan baik, saya rawat dengan baik, sehingga saya menjadi tanah yang subur, sehingga firman itu bertumbuh, saya rasakan pada saat ini, dan berdampak, sehingga berakar dan berbuah kepada semua seisi keluarga saya. Saya percaya ini semua oleh karena Tuhan yang memberkati keluarga saya. Kiranya semua saudara-saudara sekalian yang mendengar ataupun menerima kebenaran firman Tuhan, jadikanlah hidupmu tanah yang subur, supaya setiap firman yang telah ditabur menjadi bertumbuh di dalam kehidupan kita, sehingga berdampak di dalam keluarga kita, ibaratkan tanaman yang berbuah pada musimnya. Inilah yang dapat saya sampaikan. Firman Tuhan yang singkat ini, kiranya mungkin ada juga yang kesalahan-kesalahan. Saya minta maaf dengan sebesar-besarnya karena saya belajar. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tepuk tangan buat Pak Yun. Silakan Pak Jo untuk memberikan komentar. Oke, Pak Yun tadi katanya mau hanya singkat aja, tapi sebetulnya nanti kalau di dalam ibadah yang benar, itu biasanya kita diberi waktu 30 menit. 30 menit untuk khotbah. Jadi jangan singkat-singkat. Tapi kalau cerita tentang menabur ini bisa 30 menit, bisa 45 menit, bisa 1 jam ini. Karena ada 4 macam penerimaan firman Allah. Nah, tadi Pak Yuyun kan mengatakan sudah sering tanam-tanam ya. Kalau padi atau kedelai begitu, atau biji jagung ditabur di jalan gimana? Apa yang terjadi kalau ditabur di jalan? Dimakan babi. Langsung dimakan sama burung-burung toh. Wah, itu enak itu, burungnya ada beras atau ada jagung, waduh, dimakan sama burung-burung sesuai dengan perumpamaan ini. Nah, itu artinya apa? Orang yang datang ke gereja kira-kira pada waktu firman diberitakan, dia melakukan apa? Dijawab nggak? Ya, silakan apa kira-kira? Dia sewaktu mendengar firman Tuhan, ia katakan iya dan amin. Tetapi setelah keluar, dia hilang dalam setiap firman Tuhan itu, jadi tidak diterimanya. Setelah datang di jalan atau ditegur orang, dia sudah tidak lagi seperti yang di gereja menerima tadi. Atau seperti mungkin itu yang nanti ya, yang contoh yang lain ya. Tapi ini mungkin misalkan anak-anak muda. Kan sekarang semua pegang HP. Pada waktu firman diberitakan, dia buka HP-nya, baca WhatsApp, mungkin main games juga anak-anak muda itu. Itu firmannya tertanam nggak? Firmannya diambil sama burung-burung, diambil sama iblis ya. Pasti Pak Jo. Nggak masuk dalam hati ya. Nggak masuk. Yang kedua, kalau ada biji jagung misalkan mau ditanam tapi jatuh di atas batu. Batu itu gimana? Dikatakan di sini batu itu menggambarkan apa? Nggak ada apanya. Dia tadi menerima firman Tuhan. Tapi bergembira setelah dia ada masalah di rumah. Lalu dia tidak berakar sehingga dia ibaratkan
ibaratkan tadi dia menerima firman Tuhan, tadi bersukaria di gereja ataupun menerima pengajaran itu, setelah dia keluar dari gereja ada misalnya gini ya, masalah di rumah ataupun kekurangan masalah ekonomi maupun dalam segi keuangan ataupun apa saja yang kekurangan, itu dia udah mulai ngeluh, dia udah mulai menyalah-nyalahi Tuhan. Dan tidak ingat lagi dia dari segala apa yang telah diterima tadi. Itu perumpamaan yang ketiga, Pak. Itu yang ketiga itu, yang disemak-semak ya. Tapi kalau yang di batu itu apa? Tidak ada air, bisa nggak berakar. Di batu bisa nggak berakar, nggak bisa berakar dan langsung kering toh, nggak ada air. Dikatakan di sini sebentar aja, tapi mereka tidak berakar, percaya sebentar aja dan mereka itu jadi murtad, lupa firman Tuhan karena nggak bisa tertanam di batu ya, karena nggak ada air, nggak ada tanah juga ya. Nah itu orang yang dengar firman Allah, senang terimanya, menggebu-gebu, senang tapi tidak berakar. Tidak berakar, tidak dimasukkan dalam hati. Mungkin tidak diterapkan, tidak dilakukan apa yang didengar itu. Lalu yang ketiga, yang semak yang terhimpit oleh semak duri. Itu gambaran orang yang, ini contoh yang Bapak tadi sudah katakan ya, terhimpit oleh kekhawatiran. Kekhawatiran bisa menghimpit nggak? Khawatir, takut. Waduh nggak ada duit buat besok itu gimana ini? Anak sakit dan sebagainya. Terus kekhawatiran kekayaan. Orang kaya kok bisa habis firman Tuhannya? Kenapa? Pikiran orang kaya gimana? Wah, uangnya banyak ini. Makan apa hari ini? Apalagi? Minggu depan kita jalan-jalan kemana? Ke Bali? Kita jalan-jalan kemana? Ke Tokyo, ke Jepang, ke Thailand, ke Australia, ke Amerika. Karena uangnya banyak. Nggak perlu mikir bagaimana menerapkan firman Tuhan itu. Lalu kenikmatan hidup. Hidup yang nikmat apa itu? Yang menyebabkan firman ini tidak bisa tumbuh, menghasilkan buah yang matang. Kenikmatan apa? Kenikmatan makan, kenikmatan seks, kenikmatan pemandangan, jalan-jalan, memandang, nikmat toh. Jalan-jalan di New York, nikmat toh. Jalan-jalan di Eropa, nikmat toh. Tapi lupa untuk menerapkan firman Tuhan. Lupa kalau suruh menginjil, nggak mau menginjil. Lupa kalau suruh memuridkan orang, nggak mau memuridkan orang. Lupa kalau disuruh mengajarkan, tapi tidak mau mengajarkan firman Allah. Amanat agung ya. Lupa semua. Karena itu dikatakan dalam firman Allah karena khawatir, 1, 2 karena kaya, 3 karena nikmat hidupnya. Itu semak-semak yang berduri itu, yang menghimpit pertumbuhan. Nggak bisa bertumbuh imannya itu. Ini contoh-contoh, kasih contoh-contoh yang real ya, Pak Yuyun ya, supaya mereka ngerti apa itu. Oh, kalau firman itu jatuh di jalan, dimakan sama burung, itu gimana? Kalau jatuh di atas batu, nggak ada air, nggak ada tanah, nggak bisa tumbuh. Yang ketiga, kalau tumbuh tapi semak-semak duri itu menghimpit, sesak, godaan, kekayaan, kekhawatiran, dan kenikmatan hidup. Sampai lupa menerapkan firman Tuhan itu. Nah, baru yang keempat itu hati yang baik. Yang menghasilkan buah 100 kali ganda, 30, 60, 100 kali ganda. Apa itu kira-kira berbuah, Pak? Setelah dengar firman Tuhan lalu berbuah itu kira-kira apa? Bertumbuh. Kasih contoh apa? Contoh yang real ya dalam kehidupan sehari-hari. Ya namanya udah perbuahan di dalam Tuhan itu, terutama Contohnya? dia bersukacita dan senantiasa tidak khawatir di dalam kehidupannya,
Itu masih abstrak, Pak. Kasih contoh realnya, Pak. Kasih contoh realnya, kasih contoh konkretnya apa, Pak? Gimana maksudnya tadi ya? Saya kasih contoh ya. Misalkan dengar firman Tuhan mengatakan, ayo mengasihi, berbelas kasihan kepada mereka yang berkekurangan. Ya kita lihat orang miskin di jalan, kelaparan, kita beliin nasi bungkus karena kita ada uang. Kita beliin nasi bungkus. Ini Pak, silakan makan Pak. Kalau orang ibu-ibu stres karena nggak ada uang untuk bayar anak uang sekolah, nggak bisa bayar anak untuk tahun yang akan datang. Tahun yang lalu sudah nunggak 1 tahun. Anak mau dikeluarkan. Ibu itu menjadi cemas. Sebagai orang yang mampu, kita berbuat apa? Kita bagi uang kita. Ibu nunggak berapa? 1 tahun? Oke, untuk tahun depan, sampai anak kelas 3, perlu berapa itu 1 tahun? Sebulannya berapa? Sebulannya 20.000, 20.000 kali 12 berapa? 240.000. 240.000 2 tahun 500.000. Oke, Ibu, ini saya ikut Ibu ke sekolah, saya bayarkan sama keuangan sekolah ya, saya bayarkan 500.000 ini supaya anak Ibu yang 1 tahun yang lampau itu sudah nunggak, dan tahun yang akan datang itu supaya anak bisa lulus SMP. Nah, itu contoh daripada dengar firman Tuhan, melakukan dan berbuah banyak, menjadi berkat bagi orang-orang sekitarnya. Tapi contohnya real nggak Pak? Contohnya dimengerti nggak jemaat? Oh iya ya, anak saya ditagih 1 tahun, 1 bulannya 20.000, saya nggak ada uang untuk bayar tagihan uang sekolah anak saya 240.000. Nanti tahun depan gimana? Saya nggak ada uang lagi. Nah, Bapak sebagai orang yang punya uang, oke, ayo kita ke sekolah. Saya bayarkan kepada keuangan di sekolah. Ini Ibu ini nunggak 240.000, 2 tahun 480.000, ini saya sediakan uangnya. Jadi itu real tuh. Itu contoh yang real dengan firman Allah untuk berbelas kasihan kepada mereka yang berkekurangan, yang celaka, lalu sungguh-sungguh diterapkan. Ngerti, Pak Yuyun? Ya, contoh realnya ngerti ya. Jangan contohnya, mari saudara-saudara kita semua berbuat baik. Itu enggak, itu abstrak itu. Mari saudara-saudara kita taat kepada Tuhan, itu abstrak itu. Apa itu artinya taat sama Tuhan? Apa itu artinya berbuat baik itu apa? Apa artinya berbelas kasihan? Firman Allah kan mengatakan sama orang yang kelaparan, jangan mengatakan puji Tuhan, Tuhan memberkati saudara-saudara. Enggak boleh ngomong begitu. Harus sediain nasi bungkusnya supaya orang yang kelaparan itu hilang laparnya, dia dapat makanan. Jadi kasih contoh-contoh yang real ya. Saudara-saudara semua kalau khotbah kasih contoh yang real ya, supaya tidak abstrak semua. Ini kembali saya harus menekankan sebab ini kelemahan daripada banyak pengkhotbah adalah khotbahnya itu abstrak. Khotbahnya harus real, harus bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, rasanya cukup. Iya, terima kasih Pak atas nasihatnya, atas segala jawaban yang telah contoh-contohnya ya berikan. Dan bisa setengah jam ya, Bapak bisa khotbah setengah jam ya, karena ini ditafsirkan satu persatu itu. Batu apa, lalu tanah apa, atau jalan itu apa, lalu tanah yang banyak semak berdurinya itu apa, lalu tanah yang subur itu apa. Ya, 4 macam tanah ini ya. Ya, mohon maaf Pak, saya tambahkan lagi sedikit. Ya, silakan. Waktunya kita ini memang udah mau berniat untuk memberi belas kasihan terhadap sesama kita, mau melakukan apa yang telah Tuhan berikan kepada kita, ya belas kasihan terhadap orang-orang yang membutuhkan. Namun ada satu hal dalam segala keterbatasan ataupun dalam segala kekurangan kita, hanya niat hati saja yang pengen untuk memberi belas kasihan terhadap sesama kita. Namun mau kita bertindak apa yang mau kita berikan kepada mereka. Itu artinya kasih tak sampai Pak.
Ya, betul. Banyak terjadi di dalam kehidupan kita ini, kasih tak sampai. Betul. Inilah kiranya ya Tuhan Yesus memberkati ya, kasih tak sampai. Pak, tadi saya kasih contoh juga waktu kasih uangnya itu 480.000 itu jangan kasih sama ibu itu. Kalau kasih sama ibu itu nanti dibeliin Superman nanti habis uangnya. Tapi Bapak harus bawa ibu itu, ayo kita ke keuangan daripada sekolah, kita bayar utangnya tahun yang lalu ini 280.000, lalu atau 240.000, lalu ini untuk tahun yang akan datang 240.000 lagi. Jadi uangnya tidak dibuat beli baju nanti, uangnya tidak dibeliin lipstick nanti, uangnya tidak dibeliin Superman nanti, tapi uangnya sungguh-sungguh untuk bayar uang sekolah anak ini. Iya. Kasih contoh yang real ya Pak ya. Itu contoh yang real namanya ya. Oke, Erik. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Yuyun. Terima kasih Pak Jo buat komentar buat Terima kasih. Ya. Ya. Saya lihat sudah jam 8.30, waktunya juga sudah selesai. Jadi kita tidak perlu tanya jawab, cuman jelas ya. Dari kemarin itu komentarnya yang perlu ditekankan memang konkret, jelas, contohnya jelas dan tidak terlalu umum. Ya. Jadi menolong untuk pendengar, penerima itu bisa lebih cepat menangkap dan mengerti. Ya. Oke, terima kasih buat teman-teman yang telah berkhotbah hari ini. Terima kasih buat usahanya dan saya akan mengumumkan nama-nama yang akan berkhotbah minggu depan. Itu Andreas ada di sini ya. Ke nomor 2 Pak Dedi, nomor 3 itu Mbak Cece, nomor 4 itu Ibu Sucin, nomor 5 itu Ibu Una, nomor 6 itu Ibu Yuli. Ya, nanti minggu depannya saya akan kasih tahu lagi siapa. Tinggal di sini yang belum itu Filemon, Apen, Pak Karno, Pak Yuyun, Pak Bernard, Pak Akian, Pak Noel, Pak Abdul, Maria, Sinta, Tio, dan ada lagi nanti. Oke, jadi bisa dipersiapkan dari 6 nama yang saya sebutkan dan supaya bisa disampaikan dengan baik. Oke, saya rasa cukup kita semua di sini dan kita akan tutup dalam doa. Nah, untuk yang libur nanti saya akan umumkan lewat WA. Ya. Jadi kemungkinan kita akan minggu depan itu libur sebenarnya. Cuma saya akan umumkan lewat WA aja. Jadi yang tadi nama-nama disebut bisa dipersiapkan saja. Oke. Tidak ada pertanyaan lagi, kita akan tutup. Silakan salah satu berdoa untuk tutup. Mungkin Ibu Vero saya minta dengan hormat untuk berdoa tutup. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur ya Tuhan atas kemurahan, kebaikan-Mu yang boleh kami rasakan di mana kami semua boleh melakukan kegiatan proses belajar, berhomiletik atau berkhotbah Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan Engkau terus tambahkan karunia kepada setiap kami, karunia untuk berkhotbah, agar setiap firman Tuhan yang akan kami sampaikan sungguh dapat menguatkan iman, pengharapan kami dan jemaat Tuhan untuk lebih dewasa lagi di dalam mengenal akan kebenaran firman Tuhan. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, Engkau juga memberkati hamba-Mu Pak Jonathan dalam masa tuanya. Tuhan, Engkau terus berikan kesehatan, kekuatan, Engkau terus pakai beliau lebih heran lagi, agar apa yang menjadi cita-cita setiap pergumulannya Tuhan Engkau campur tangan. Kami bersyukur atas pertolongan-Mu, atas kemurahan-Mu. Biar kasih karunia-Mu yang terus senantiasa Engkau nyatakan dalam setiap hidup kami, setiap kami yang mengikuti kegiatan ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami akan mengakhiri kegiatan kami pada malam hari ini. Terpujilah nama-Mu, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Terima kasih buat semuanya. Ada satu pengumuman lagi terakhir. Besok kita kelas worship. Diharapkan yang bisa hadir karena saya akan kasih tahu beberapa hal.